Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Selamat datang. Bagaimana kabarnya guru-guru hebat? Semoga kita dalam keadaan yang terbaik. Pada video kali ini saya akan menyajikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya selalu didampingi oleh seorang fasilitator dan pengajar praktik. Mereka yang selalu memberikan motivasi dan membantu saya dalam menjalankan peran saya sebagai calon guru penggerak. Dan tentu saja, mereka pula lah yang selalu memberikan umpan balik dari setiap tugas-tugas yang sudah saya kerjakan. Dan mereka adalah Ibu Eva Avianti, MPD dari SMPN 52 Bandung sebagai fasilitator, dan Bapak Widasis Mahendra, MPD dari SDN 10 Regol Garut sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Jejen Jainal Mutakin Eskom sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari SMPN 2 Tarogong Kidul Garut. SMP Negeri 2 Tarogong Kidul adalah tempat di mana saya merasa terpanggil untuk memberikan yang terbaik bagi siswa dan menginspirasi mereka untuk mencapai potensi terbaik mereka. Saya bangga menjadi bagian dari ekosistem sekolah ini, di mana kami bersama-sama menciptakan generasi muda yang berintegritas, berwawasan luas, dan siap menghadapi masa depan. Saya memiliki minat yang mendalam terhadap sejarah dan tokoh-tokoh inspiratif dalam perjalanan bangsa Indonesia. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh terhadap arah pendidikan di negara kita ini adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dan meninggal pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara didasarkan pada gagasan bahwa pendidikan harus dilakukan dengan memperhatikan keberagaman individu dan menghargai nilai-nilai budaya setempat. Ia berpendapat bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan kepribadian dan keterampilan. Inggar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani merupakan semboyan dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Inggar Sosung Tulodo di depan menunjukkan teladan. Ini mengacu pada peran guru atau pendidik yang harus menjadi contoh yang baik para siswa. Guru diharapkan menjadi teladan dalam perilaku, sikap, dan tindakan yang menginspirasi dan membimbing siswa. Ing Madya Mangunkarsa artinya adalah di tengah membangun semangat. Bagian ini menggarisbawahi pentingnya membangun semangat dan motivasi siswa dalam proses belajar mengajar. Guru diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang membangkitkan semangat belajar dan memberikan dorongan bagi siswa untuk mengembangkan potensi mereka. Tuturi Handayani adalah di belakang memberi dukungan. Bagian ini menekankan peran pendidik dalam memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan kepada para siswa. Guru diharapkan bersedia membantu dan mendukung siswa dalam menghadapi tantangan, mengatasi hambatan, dan mencapai potensi terbaik mereka. Secara keseluruhan, semboyan ini menggambarkan peran guru sebagai teladan yang menginspirasi, membangun semangat siswa, dan mendukung yang penuh perhatian. Semboyan ini juga mencerminkan pendekatan holistik Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan, yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, motivasi, dan memberikan dukungan kepada para siswa.
Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara telah memberikan pengaruh yang besar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ia memperjuangkan hak atas pendidikan bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Gagasan-gagasannya tentang pendidikan yang inklusif, merdeka, dan berakar pada budaya lokal terus menjadi inspirasi dan dijunjung tinggi dalam mengembangkan pendidikan Indonesia. Proses pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa di kelas pembelajaran masih berbasis guru. Guru memiliki peran sentral dalam menyampaikan materi pelajaran. Selain itu juga pemahaman konseptual. Pembelajaran lebih berfokus pada hafalan dan pemahaman konseptual materi pelajaran. Ujian dan evaluasi masih digunakan untuk menguji pemahaman terhadap materi pelajaran. Selain itu juga, siswa selalu dibebankan tugas rumah. Siswa diberikan tugas rumah sebagai pekerjaan tambahan di luar waktu sekolah. Dan yang terakhir, penggunaan buku teks. Buku teks menjadi sumber utama dalam pelajaran. Pada tanggal 10 Mei 2023, saya mengikuti acara pembukaan Guru Penggerak Angkatan ke-8 secara virtual, yang menjadi momen bersejarah bagi komunitas pendidikan saya. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada saya sebagai guru untuk menggali potensi diri, meningkatkan kualitas pengajaran, serta memperluas jaringan kolaborasi antar guru. Kata-kata inspiratif yang disampaikan oleh pembicara membuat saya semakin termotivasi untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik dalam profesi saya. Tepatnya pada tanggal 13 Mei 2023, kegiatan lokakarya orientasi pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-8 pun tiba. Suasana sekolah begitu hidup dengan kehadiran puluhan guru dari berbagai sekolah di wilayah kami. Energi positif terpancar dari setiap individu yang hadir, saling berbagi pengalaman dan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi pendidikan. Pemaparan materi dan diskusi kelompok dipandu oleh beberapa guru penggerak yang telah memiliki pengalaman dan keahlian di berbagai bidang. Kami diajak untuk merenung dan memikirkan bagaimana cara terbaik untuk menghadapi tantangan serta merancang strategi pembelajaran yang inovatif, menarik bagi siswa. Dalam minggu-minggu ini, saya telah mengalami perjalanan pembelajaran yang menarik dan berharga. Saya memulai dengan fokus pada diri sendiri dan eksplorasi konsep pada tanggal 15 Mei 2023. Saya menyadari pentingnya pengembangan kemampuan mandiri dalam belajar dan menggali lebih dalam konsep-konsep yang sedang dipelajari. Kemudian, pada tanggal 16 Mei 2023, saya terlibat dalam forum diskusi yang memberikan saya kesempatan untuk berbagi ide dan pendapat dengan teman sekelas. Saya merasa terinspirasi oleh berbagai perspektif yang muncul dalam diskusi ini dan melihat pentingnya kolaborasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pada tanggal 17-19 Mei 2023, saya merasakan manfaat ruang kolaborasi. Saya bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas dalam proyek bersama-sama. Saya belajar tentang kerja tim, kemampuan berkomunikasi, dan pentingnya mendengarkan dan menghargai kontribusi setiap anggota kelompok. Pada tanggal 22-23 Mei 2023, saya terlibat demonstrasi kontekstual, di mana saya diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Saya menyadari betapa pentingnya menghubungkan teori dengan praktik, dan bagaimana hal tersebut dapat memperdalam pemahaman saya.
Selanjutnya, pada tanggal 24 sampai 25 Mei 2023, saya mengikuti elaborasi pemahaman dan menghubungkan antar materi yang berbeda dengan instruktur. Saya melihat adanya keterkaitan antara berbagai topik dan konsep yang telah saya pelajari. Hal ini membantu saya membangun pola pikir yang lebih komprehensif dan memperluas pemahaman saya. Dan pada tanggal 26 Mei 2023, saya mengambil tindakan nyata dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah saya peroleh dalam situasi kehidupan sehari-hari. Saya merasakan kepuasan ketika melihat bagaimana pembelajaran yang saya dapatkan berdampak pada kehidupan saya. Melalui jurnal refleksi 2 mingguan ini, saya menyadari bahwa proses pembelajaran tidak terbatas pada ruang kelas, melainkan juga melibatkan eksplorasi, kolaborasi, dan penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saya merasa terinspirasi dan bersemangat untuk terus melanjutkan perjalanan pembelajaran saya dan terus mengembangkan diri. Saya begitu sangat ingin memberikan ruang dan dukungan bagi murid untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Perasaan saya juga penuh dengan harapan dan keyakinan. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi antara guru dan murid, mereka dapat mencapai kemajuan yang signifikan. Saya berharap mereka tumbuh dan berkembang dalam pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian mereka. Lebih dari itu, saya merasa terhormat karena dipercaya sebagai seorang guru yang dapat berkontribusi dalam perjalanan pembelajaran mereka. Perasaan ini menghidupkan semangat saya untuk terus belajar, berinovasi, dan menjadi teladan yang baik buat mereka. Semangat yang membara memenuhi relung hati ketika saya berpikir tentang penerapan ide-ide baru dalam praktik pengajaran siswa di sekolah. Penerapan ide dan strategi yang saya akan terapkan di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan individualis. Saya dapat memberikan ruang dan dukungan bagi murid untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Yang kedua, kurikulum yang beragam. Ini memungkinkan murid untuk memilih jalur pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka, sehingga mereka dapat terlibat dengan lebih aktif dan terinspirasi dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, pendidikan inklusif. Sekolah menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua murid termasuk mereka dengan kebutuhan khusus merasa diterima dan dihargai. Dan yang keempat, pembelajaran aktif dan kolaboratif. Saya dapat menggunakan metode pengajaran yang memungkinkan murid untuk berpartisipasi secara aktif, berpikir kritis, dan berkolaborasi dengan teman sekelas. Yang kelima, pengembangan karakter. Saya dapat memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum dan praktik sehari-hari. Yang keenam, penghargaan pengakuan. Memberikan penghargaan pengakuan kepada setiap murid atas prestasi dan usahanya, membangun lingkungan positif dan dukungan di mana murid merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar lebih baik. Dan yang ketujuh, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Orang tua dapat diajak berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, mendukung pembelajaran di rumah, dan berkomunikasi secara terbuka dengan guru mengenai perkembangan anak. Dan yang terakhir, pelatihan guru. Memberikan pelatihan yang berkualitas kepada guru agar mereka dapat mengimplementasikan pendekatan dan strategi pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru harus memahami kebutuhan individual siswa dan mengadopsi pendekatan yang sesuai. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan berpihak pada murid di sekolah membutuhkan komitmen dari semua stakeholder pendidikan, termasuk guru, staf sekolah, dan juga para orang tua. Dalam perjalanan pembelajaran yang telah saya lalui selama 2 minggu terakhir, saya mengalami banyak hal yang baru dan berharga.
Melalui refleksi dan eksplorasi konsep, forum diskusi, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan aksi nyata, saya merasakan pertumbuhan dan perkembangan dalam diri saya. Dengan semangat yang baru, saya melangkah ke minggu berikutnya dengan keyakinan dan motivasi yang tinggi. Saya siap untuk menghadapi tantangan baru, mengeksplorasi konsep lebih jauh, berkolaborasi dengan teman sekelas, dan terus meningkatkan diri dalam perjalanan pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Mari kita terus menginspirasi dan saling mendukung dalam perjalanan pembelajaran kita. Sampai jumpa di jurnal refleksi minggu depan.